Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan tema Pendidikan dan Perubahan Sosial. Dalam video ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang guru untuk mengetahui peran guru dalam membentuk karakter siswa di tengah perubahan sosial. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bolehkah minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara? Bisa. Sebelumnya mohon perkenalkan dulu. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana Setiani, biasa dipanggil dengan Ibu Ana. Saya di sini mengajar di Sekolah Negeri S Jumok 3, tepatnya berada di Desa Ngampel, Desa Jumok, ya, terus Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini sebagai guru mapel, yaitu guru mapel Pendidikan Agama Islam mulai kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Langsung lanjut ke pertanyaan. Menurut Ibu Ana, bagaimana perubahan sikap dan perilaku siswa saat ini? Menurut saya, siswa pada saat ini atau di era sekarang itu banyak sekali perbedaan dengan siswa pada zaman dulu atau pada eranya saya. Terutama di era digitalisasi sekarang, mungkin anak-anak lebih mengenal teknologi dan mulai mengenal apa itu teknologi di luar seperti YouTube dan lain sebagainya. Mungkin karena pengaruh itu juga, jadi anak-anak itu lebih bisa menyampaikan pendapatnya. Bahkan anak-anak itu lebih kritis sekarang terhadap bapak ibu gurunya. Namun di sisi lain itu siswa itu banyak kadang yang menyampaikan pendapatnya tapi dengan perilaku yang kurang bagus. Contoh misalkan kurang sopan, ya. Misalkan kalau mau tanya langsung, Bu, saya tanya, dengan bahasa yang kurang sopan dan seterusnya. Dan mungkin itu banyak juga dipengaruhi dari lingkungan keluarga, bisa lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, apa tantangan terbesar guru dalam mendidik karakter siswa di era sekarang? Bagi saya, tantangan guru pada saat ini adalah yang seperti tadi, pengaruh teknologi dan digitalisasi, ya, yang mereka alami atau mereka lakukan di luar lingkungan sekolah. Baik itu di rumah mungkin mereka sudah banyak yang mengakses TikTok, video-video dari YouTube atau game-game online yang sekarang sedang booming di kalangan mereka. Ya, jadi semua itu bisa mempengaruhi mereka untuk segi kurang belajar, segi apalagi ya, segi mereka itu mungkin kurang berinteraksi dengan temannya. Jadi itu bisa mempengaruhi nilai belajar mereka, ya, nilai pendidikan mereka, baik itu dari segi akademik maupun non akademik.
Dan selain itu, waktu kita sebagai guru bersama siswa itu kan juga sangat terbatas. Kita hanya beberapa jam dengan mereka, dan mereka dengan leluasa di luar jam sekolah atau di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya, mereka mungkin banyak yang terlalu banyak waktunya yang digunakan untuk main game atau bermain handphone dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan anak-anak nilainya bisa turun, ya. Bisa juga anak-anak itu kurang pengawasan untuk orang tuanya, ya, dari orang tuanya kurang pengawasan sehingga dia full time di rumah itu full time dengan gadgetnya, lupa dengan pelajarannya. Mungkin dari sekolah dibekali bapak ibu guru pelajaran ini, tapi sampai rumah tidak dibuka lagi, terus dia main game, akhirnya lupa. Nah, itu sangat mempengaruhi nilai-nilai anak ataupun untuk akademiknya siswa-siswa sekarang. Nilai apa yang paling penting ditanamkan kepada siswa? Menurut saya nilai yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak pada zaman sekarang itu adalah nilai tanggung jawab, ya, dari sisi tanggung jawab atas dirinya sendiri, ya, tanggung jawab tugas mereka seperti belajar dan lain sebagainya, tanggung jawab mereka sebagai anak, ya. Walaupun bagaimanapun anak kan punya tanggung jawab, baik itu belajar, baik itu harus membantu orang tuanya. Nah, di sisi lain anak juga harus berperilaku yang jujur. Supaya apa? Kalau anak jujur, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Jujur kepada orang tuanya, jujur pada temannya, gurunya, dan kepada siapapun. Kemudian juga harus bersikap saling menghormati, baik itu kepada sesama teman, sesama orang tua, dan terutama kepada bapak ibu gurunya. Baik. Bagaimana cara ibu menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab? Biasanya untuk saya sendiri untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak itu dengan membiasakan mereka untuk tanggung jawab seperti pembiasaan sehari-hari. Contoh seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya, dan bertanggung jawab atas tugas yang telah Bapak Ibu berikan kepada mereka. Selain itu, guru juga harus memberi contoh atau suri tauladan yang baik bagi siswa-siswinya agar mereka bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Begitu. Seberapa besar pengaruh lingkungan dan teknologi terhadap siswa? Menurut saya pengaruh lingkungan dan teknologi ini sangat besar, ya. Lingkungan keluarga dan pergaulan ini sangat memengaruhi sikap siswa, dan sementara teknologi sekarang itu bisa sangat cepat melakukan perubahan kepada sikap mereka atau perilaku mereka. Nah, tapi dari sisi baiknya, apabila teknologi ini kita terapkan dengan baik, ya, teknologi ini bisa merubah perilaku mereka yang negatif menjadi positif. Misalkan dari teknologi kita bisa belajar, entah itu melalui AI, entah itu melalui searching atau apapun yang kita bisa tanyakan kepada misalkan AI atau yang lain sebagainya. Nah, karena itu peran kita sebagai guru itu harus bisa mengarahkan mereka
untuk menggunakan fasilitas teknologi itu ke arah yang lebih positif. Seperti itu. Apa peran guru dalam membentuk sikap sopan santun dan etika siswa? Bagi guru, peran guru ini kepada siswa-siswanya ini sangat penting, seperti sopan santun, etika, ya. Tidak cukup hanya kita mengajarkan kepada mereka kita harus seperti ini, tidak bisa. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu memberikan contoh kepada mereka. Seperti ini nak, kisah sopan, seperti ini nak santunnya. Seperti itu juga kita juga harus bersikap sopan kepada mereka supaya mereka bisa meniru kita sebagai gurunya. Oh iya, guru saya kok sopan, guru saya beretika, dan guru saya itu menjadi idola saya atau panutan saya, seperti itu. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda ke depannya? Harapan kami sebagai Bapak Ibu guru itu adalah bisa membentuk mereka menjadi karakter yang lebih baik, ya, menjadi generasi yang cerdas, generasi yang memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, dan juga mereka ini memiliki keterampilan tidak hanya monoton ke nilai akademik atau pintar secara akademik saja, tapi juga memiliki etika dan talenta di luar nilai akademik. Dan juga mereka juga harus mempunyai tanggung jawab supaya mereka bisa mengemban sesuatu yang mereka kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga mereka juga harus mampu membawa perubahan yang lebih positif bagi masyarakat dan lingkungan mereka, ya, baik itu yang mereka bawa dari sekolah ataupun dari mana saja, baik itu dari majelis ataupun dari nilai-nilai positif yang mereka dapatkan dari teknologi tadi. Ya, makanya teknologi itu sangat berpengaruh kepada mereka anak-anak yang sering mengaksesnya, ya. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai Bapak Ibu guru, kita harus bisa menerapkan atau mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya mereka ini menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang positif. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sedikit tambahan, kita sebagai guru alangkah lebih baiknya kita tidak hanya mengajarkan kepada mereka, tapi juga kita harus membimbing, memberi contoh dan menjadi suri tauladan untuk mereka, supaya mereka menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, bertakwa dan berkarakter. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana yang telah bersedia menjadi narasumber dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.